Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita tentang membangun personality. Kita sudah membahas tentang nafsu tuntas, ya. Tuntas. Sekarang kita masuk kepada sarana yang kedua yang Allah berikan kepada kita. Apakah sarana yang kedua itu? Akal. Ya, kita masuk kepada kajian akal. Ya. Dasar kajiannya di surat Al-Ankabut ayat 43. Wa ma yaqiluha illal alimun. Nah itu. Tidak akan berdaya guna akal, tidak akan dapat bekerja efektif akal itu jika tanpa ilmu. Begitulah terjemah komprehensifnya. Berdasarkan firman Allah tersebutlah yang membuat kajian tentang akal ini menjadi urgen untuk kita tuntaskan kajiannya. Apalagi akal adalah salah satu sarana yang diberikan Allah buat manusia untuk didayagunakan secara efektif sesuai dengan tuntunan kitabullah. Yang spesifik dari akal adalah, nah ini perlu saya sampaikan karena mungkin tidak semua orang melakukan seperti apa yang saya lakukan. Yang spesifik dari akal ini adalah dari 49 ayat. Ya. Dari 49 ayat, 49 lafaz dan 30 surat yang ada di Al-Quran, tak satu pun yang berbentuk kata benda. Ya, tak satu pun yang berbentuk kata benda. Kata benda itu dalam bahasa Inggris noun. Dalam bahasa linguistis Indonesia ini disebut dengan nomina. Ini perlu saya sampaikan, jadi biar tahu bahwa semua derivasi lafaznya berbentuk kata kerja. Ya. Jadi derivasi lafaz akal itu ada 49 ayat, 49 lafaz di 30 surat. Nah, sahabat pernah melakukan pengasihan seperti itu? Mungkin belum ya. Nah, jadi dari kompilasi itu tak satu pun yang berbentuk kata benda. Semuanya berbentuk kata kerja, verb atau verba. Dari pemakaian lafaznya saja kita sudah bisa mengambil komprehensif bahwa akal ini kerjanya full 24 jam tanpa henti, walau manusia dalam keadaan tidur sekalipun. Nah, ini penting. Jadi komprehensif ini saya ambil berdasarkan dari kompilasi derivasi lafaz akal yang ada di Al-Quran. Jadi seluruh derivasi lafaz itu saya kumpulkan dengan Al-Quran. Itu ada 49 ayat, 49 lafaz, 30 surat. Semuanya berbentuk kata kerja. Tidak ada yang berbentuk kata benda. Kesimpulannya berarti akal ini terus bekerja, tidak pernah berhenti bekerja, full. Walaupun dalam keadaan tidur sekalipun, akal tidak pernah berhenti bekerja. Apa buktinya? Kalau akal itu tidak berhenti bekerja saat tidur. Apa buktinya akal itu tidak berhenti bekerja ketika kita tidur? Ditandai dengan adanya mimpi pada saat kita sedang tidur. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah, berdaya gunakah kerja akal tersebut? Nah, efektifkah akal tersebut? Itu berdaya gunakah atau
efektifkah kerja akal tersebut? Karena akal memang terus bekerja. Makanya tidak sedikit kasus-kasus negatif yang fatalis akibat dari kerja akal yang tanpa kendali. Oleh sebab itu, kitabullah memberikan kendali terhadap kerja akal, ya, berdaya guna atau tidaknya kerja akal tersebut, ada kendalinya. Gitu. Apa acuannya itu? Acuannya adalah ilmu. Nah, jadi akal itu tidak akan efektif kerjanya. Akal itu tidak akan memberikan daya guna apapun kerjanya jika tidak dilandasi ilmu. Makanya banyak kita temukan orang yang kesurupan, ya kan? Banyak orang yang teriak-teriak nggak tentu, karena akalnya terus bekerja, sementara data keilmuan tidak terserap oleh akal. Akhirnya yang dia bekerjanya secara acak. Itulah yang disebut dengan error. Jadi dalam hal ini akal itu sangat memerlukan yang namanya ilmu. Makanya wama yaqiluha ilal alimu. Jika tidak ada ilmu, maka mustahil dia itu bisa disebut kaum yang berakal atau kaum yang akalnya bekerja secara optimal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.